just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk setiap permintaan anak-anaknya. Dan Tuhan tidak pernah sekali lagi menutup mata untuk melihat anak-anak yang butuh pertolongannya. Your name is power, your name is healing, your name is love. Jadi, kalian anak-anakku sekalian, kalian masih tidak terlambat. Kalian tidak terlambat untuk mengasihi orang tua kalian. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menghentikan badai seperti Daud. Ketika Daud mengalami masalah, Tuhan tidak hentikan masalahnya, tapi Tuhan akan mengirimkan seorang sahabat untuk kita bisa berjalan bersama di tengah badai itu sampai kita bisa melewatinya. Every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold, and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Sesi yang menurut saya paling berkesan itu di sesi 1, karena di sesi 1 itu kita diajarkan untuk lebih menghargai keberadaan orang tua kita selagi mereka masih ada, karena ketika kita menyesal saat mereka sudah tiada itu sudah tidak ada artinya lagi, karena penyesalan itu tidak dapat mengembalikan keberadaan mereka di sisi kita. Sesi yang berkesan bagi saya itu sesi kedua, karena di sesi kedua ini saya dapat pesan bahwa selagi masih ada kedua orang tua kita dan selagi masih ada waktu, kita harus menghargai, mencintai, dan berbakti kepada orang tua kita. Karena jika kita sudah menyesal dan kita menangis, itu sudah tidak berguna lagi. Menurutku sih sesi yang paling berkesan itu pas sesi KKR Day One ya, karena menurutku itu pembawa bicaranya itu mengajarkan kita bahwa kita itu sebenarnya tidak sendiri, bahwa kita juga harus mencari lingkup yang sehat untuk pertemanan kita agar kita juga dapat tumbuh dan berkembang. Kita butuh juga teman-teman yang mensupport kita. Sesi yang paling berkesan menurut saya itu adalah KKR Day 2. Karena dari KKR Day 2 ini saya menemukan bahwa sebenarnya jika kita mengalami kesulitan hidup, itu bukan karena Tuhan akan meninggalkan kita atau Tuhan tidak peduli. Namun Tuhan ingin kita untuk mengakui dosa kita, bertobat, dan kita pun harus berusaha untuk berubah.
Dan saya juga sangat diberkati bahwa dalam keadaan kita yang menyedihkan atau mungkin dalam keadaan kita yang terpuruk, kita jangan menangis keadaan tersebut, tetapi kita harus menangis agar kita mau berubah dan menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi kalau untuk sesi mungkin banyak ya, karena temanya itu sudah banyak bermanfaat bagi saya sendiri. Tapi mungkin untuk yang bisa saya garis besar itu dari sesi cowok. Kenapa sesi cowok? Karena menurut pendapat saya pertama itu sesi cowok itu banyaklah yang kita bagikan untuk sesama cowok ya. Ya karena ya namanya kan saya sudah sesi cowok. Jadi banyak yang bisa kita bagikan sesama cowok, hal-hal pribadi lah, tapi yang tidak untuk umum. Terus yang kita pelajari itu juga yang bisa dibilang sedikit yang saya langgar dikit lah ya. Karena saya itu yang pertama kita pelajari itu bagaimana kita menyiapkan diri untuk diri kita di masa depan. Itu untuk seperti contoh saat kita sudah beristri, atau berkeluarga. Dan yang kedua itu bagaimana kita perlakuan kita pada cewek. Jadi ya mungkin itu jadi suatu garis besar untuk saya. Ya mungkin itu saya bisa cerita.